bohong dong ketika Yesus mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa juga kau lihat. Sementara sementara si siapa Itu mengatakan rupanya Yesus tunjukkanlah wajah Tuhan itu kepada kami. Itu Sekian rupanya lamanya engkau Yesus bersamaku. sama Loh, murid-muridnya sekarang dulu semua begini, itu. Yesus menerima firman dari Tuhannya. Mana firmannya? Itulah yang ditulis 12 murid itu firmannya. Loh, 12 muridnya belum pernah bertemu dengan Allah Bapa. Loh, itu sama Yesus. Loh, Yesus emang Allah Bapa? Yesus kan sebagai firman. Tiba-tiba di dalam Roma 14 nomor 9, Paulus mengatakan apa? Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan, Kristus itu harus mati dan bangkit. Roma 14 nomor 9. Jadi yang menjadikan Yesus Tuhan itu siapa? Paulus. Pak si Gimana itu? Ternyata Paulus bertemu dengan iblis. Bukan Yesus, anak Maria. Apakah Ito sudah pernah mendengar penjelasan seperti ini sebelumnya? Ito Marco. Belum, Bang Saber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Yesus bangkitkan. Yesus mati, baru bangkit. Itu saja yang dibaca. Apa yang dibaca itu? Yang dibaca apanya dari Bible itu? Tentang apanya? Jarang jarang baca lah. Iya, karena memang nggak ada perintah kan? Ada nggak perintah untuk membaca Bible dari Yesus? Atau juga di mana? juga lah. Ya di mana? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Betul tidak?
Betul-betul. Nah, sekarang ketika Yesus menerima firman, mana firman Yesus yang harus kalian baca? Mana firman Tuhan itu yang diterima oleh Yesus? Kan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, berarti Bapaknya berfirman kepada Yesus, telah kusampaikan kepada mereka. Berarti Yesus sudah melaksanakan perintah Bapaknya, menyampaikan firman. Nah, firman yang disampaikan Yesus itu mana? Kan Yesus hanya Yesus yang menerima firman dari Tuhannya. Apa juga, Matius, apa ini? Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah menerima firman dari Tuhannya Yesus. Karena Yesus mengatakan suaranya tidak dapat kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Nah, hanya Yesus yang bisa mendengar suara Tuhannya ketika Tuhannya berfirman kepada dia. Sekarang pertanyaan saya, firman yang diterima oleh Yesus itu mana? Nah, Yang itu mana tadi? Yang firman apa? yang diterima. Kan Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ketika Yesus dicobai di padang gurun. Nah, Yesus menerima firman. Yang menerima firman hanya Yesus. Itu terdapat di surat apa? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman dari Tuhannya yang bernama Bapa. Nah, sekarang firman yang disampaikan oleh Yesus itu firmannya mana? Banyak. Itu yang ditulis sama Yohanes Markus. Loh, Yohanes Markus tidak menerima firman. Itu. Yohanes Markus itu nggak pernah menerima firman dari Itulah perjanjian baru. Allah. Di mana Itulah perjanjian di mana baru. Yohanes Markus menerima firman dari Tuhannya? Tuhan siapa yang memberikan firman berfirman kepada Yohanes Markus? Ya Tuhan Allah lah. Kan Yesus lah. Loh, berarti Yesus bohong dong ketika Yesus mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa juga kau lihat. Sementara sementara si siapa Itu mengatakan rupanya Yesus tunjukkanlah wajah Tuhan itu kepada kami. Itu Sekian rupanya lamanya engkau Yesus bersamaku. dilihat sama Loh, murid-muridnya, sekarang sama begini, murid. Yesus menerima firman dari Tuhannya. Mana firmannya? Itulah yang ditulis 12 murid itu firmannya. Loh, 12 muridnya belum pernah bertemu dengan Allah Bapa. Loh, itu sama Yesus. Loh, Yesus emang Allah Bapa? Yesus kan sebagai firman dari Allah Bapa. Nah, Yesus kan juga menerima firman. Yesus kan menerima firman, betul. Benar. Nah, itulah yang dicatat 12 murid. Loh, Lah. kalau pencatatan 12 muridnya oke. Sekarang oke. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kenapa ketika menceritakan tentang kebangkitan Yesus berbeda? Enggak ada berbeda, sama. Oke, kita buka. Mana apa Mama? Oke, kita buka di dalam Iya. Matius dulu. Masih ujung-ujung- Coba ujung-ujungnya waktu. buka di dalam Matius. Ayo. Kalau Anda tidak bisa di sini membuka data, silakan turun karena saya tidak berdiskusi dengan orang yang tidak punya Oke. data. Apa tadi? Buka di dalam Matius. Matius. Tentang kebangkitan Yesus, coba buka. Matius berapa? Loh, kamu masa nggak tahu kebangkitan Yesus di dalam Matius pasal berapa? Karena namu undang ulik. Loh, kamu nggak tahu ya? Oh, nggak pernah baca Bibelnya? Lah kan Anda yang mau bawa tamu tema. Materinya kayak gimana? Oke, sebentar. Coba buka di dalam Matius. Matius 28. Berarti firmannya. Silakan baca Matius 28 nomor 1. Matius 8. Matius 28 nomor 1. Izin saya Coba bacakan baca. Bunda Nora. Biar aja dia, Bang. Iya, siap. Dia aja, Bang. Silakan, Putra. Kau bacakan. Matius 28 ayat 1. Bangunkan Abang Dan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang singgasana Fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Terus, Maka baca selanjutnya, maka bentar. buka aja Matius 28. Jangan Matius 28 nomor 1, langsung 28-nya aja biar terbaca semuanya. Tutup rapat. Itu Marco sepertinya mulai sehat, akalnya Bunda udah mulai merenung ya. Marco udah mulai merenung. Ini si Putra sebentar lagi ini mungkin tersadarkan juga ini. Baca pelan-pelan Putra ya. Ya silakan.
Ya, Loh, Putra, kenapa diam? silakan dibaca. Ya apa Setelah hari tadi? Sabat lewat, ya setelah hari Sabat Matius lewat menjelang 28. menyisinya pasar. Matius 28. Matius 28 ayat 1. Ya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingkan fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Terus Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. ya, oke. Sekarang kau buka di dalam Markus. Oke, Markus. Buka Markus. Markus. Markus 15 atau Markus berapa tuh Yesus bangkit? Bacakan. Markus 15 ya. Ya silakan coba bacakan. Duh, lelet banget anjir. Markus 15. Coba baca, itu tentang kebangkitan Yesus nggak perikopnya? Duh, lelet gue jaringan anjir. Nggak apa-apa anjir. Lelet ya Bang Putra. Lelet anjir. Nggak apa-apa anjir. Santai aja anjir. Bener gue nggak bisa bukaan ini bener. Yang lain aja. Markus 16. Markus 16. Markus 16. Silakan dibuka. Markus 16 Putra. Put. Udah kabur dia. Oh Bunda, ini Putra. Marco kayaknya udah mulai berfungsi akalnya. Tinggal dipoles sedikit lagi, tapi Ya. jangan Kabur dibolehkan dulu si bersahadat. Putra. Ya, ke si Marco aja Bunda. Ini Bang Marco Anjir. kayaknya. Iya, dia di bawah. Mungkin mau naik kan ya jaringannya. Kita positive thinking aja. Jir, nanjir. Jir. Jir. Naik anjir. Jir. Itu gimana itu Marco? Kita bacakan, kita teruskan. Kenapa bisa kontra apa? enggak, aku dengar-dengar aja, Tok. Apa itu aku? Dengar-dengar aja. Mau saya bacakan perbedaannya, kontradiksinya. Mau nggak? Apa ya? Apa? Ini kan agama ini kan Agama itu, keimanan itu, ya, itu memang itu adalah hak dari kalian yang memilihnya. Tetapi di sini kita berdiskusi konsep keimanan, konsep ketuhanan di dalam Kristen dan Islam bagaimana? Ajaran siapa yang betul? Mulai dari Kalau Nabi Musa. apalah dulu? Islam, Apa? kan Kristen, Hmm, apa Yahudi. hmm. Itu dari mana itu? Islam, dengar. Islam, Yahudi itu adalah ajaran samawi. Apa tuh samawi? Ajaran dari langit. Yang Tuhannya berfirman kepada Abraham. nabinya, kepada rasulnya, tanpa perantara, tanpa menjadi manusia. Nabi Musa menerima firman dari Allah. Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua nabi, semua rasul menerima firman dari Allah dan disampaikan langsung kepada umatnya. Sekarang Yesus menerima firman dari Allah. Dia adalah utusan nabi rasul yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan firman. Terus kenapa kalian tuhankan? Siapa yang menjadi sosok manusia ini Tuhan? Apakah Nabi Musa mengatakan Tuhan yang menjadi manusia? Apakah Yesus mengatakan Tuhan yang menjadi manusia? Yesus sendiri mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Berarti dia menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada, bukan sosok yang berwujud yang bisa menjadi apa saja, enggak. Bahkan Nabi Muhammad sendiri adalah tongkat estafet dari nabi-nabi terdahulu yang mengatakan bahwa apa? Tuhan itu tidak menjadi manusia. Bahkan Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Karena Tuhan itu memiliki sifat kemahaan. Tuhan maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui.
Jadi untuk apa dia turun menjadi manusia? Manusia itu berbatas. Itu kan apa namanya, dari Abraham ya. Sebentar, Bang Marco ini rajin ke gereja nggak, Bang Marco? Tidak. Jujur itu. Jujur itu. Enggak, kalau Ayo. Rajin ke kami gereja dulu, nggak? kalau kami agamanya dulu apa, permalin. Formalin dulu, oke. Nah, terus Ya, nah, sekarang ini Kristen. Kristen. Nah, tapi nggak aktif juga ke gereja. Lumayan lah. Lumayan. Gini, kenapa ketika saya menanyakan ke Bang Marco ini aktif ke gereja atau tidak? Karena di dalam keimanannya Bang Marco ini kayaknya itu hanya ikut-ikutan saja, tapi tidak mengetahui iman itu yang seperti apa yang harus diyakini dan dipercaya. Karena gini Bang Marco, setiap kita itu mengimani sesuatu yang notabene kita itu orang yang beragama, kita itu harus tahu apa yang kita imani, seperti apa iman kita, dan bagaimana dan seperti apa Tuhan kita yang kita sembah itu. Kalau hanya sebatas ikut-ikutan saja, ya kita itu nggak akan pernah tahu kita ini terperosok masuk ke dalam jurang atau tidak, iman kita ini benar atau tidak. Begitu Bang Marco. Silakan Bang Marco. Enggak, konsep apain lah dulu kan, trio Abrahamik ini bagaimana? Kenapa dengan Abraham? Ya itulah tadi, Islam, Kristen, Yahudi. Kristen tidak ajaran samawi, Tidak, Bang Marco. tidak Kristen ya. Yahudi dan Islam. Tidak Kristen Kristen. tidak ajaran samawi. Kristen tuh adanya tercipta karena konsili. Adanya kekristenan itu karena adanya Paulus, adanya konsili. Dari mana mungkin Kristen bisa katanya ajaran samawi? Sementara kalian menyembah manusia. Ya dari Abraham semua itu. Abraham tidak menyembah Enggak manusia. Bang, Itu salah Marco. Bang. Abraham tidak menyuruh menyembah manusia Bang. Dari mana abang dapat diksi itu Bang? Ya dari apalah, dari Timur Tengah sana. Bukan, abang dari mana dapat dengar itu? Bang Marco. Bang Marco. Bang Marco sekarang ini menuhankan Yesus, betul ya? Bang Marco. Iya Bang lah. Marco. Menuhankan Iya, iya. Yesus, menyembah Yesus. Iya. Ya, Betul. betul, Jangan ragu Bang, kencang Bang, betul gitu. betul. Nah, disitulah makanya kalau abang baca di 2 Tesalonika 11 ya, abang itu adalah korban kesesatan, maka Allah menyesatkan orang Kristen itu semua, disesatkan Allah. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti perkataan Allah, tidak mau mengikuti perkataan Yesus, tetapi mengikuti perkataan Paulus. Saya baca ya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Abang mengikuti ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Apalah Abraham.
Enggak, yang saya tanya bukan Allahnya. Abang mengikuti ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Coba bang, pelan-pelan aja bang. Yesus lah. Yesus mengajarkan menyembah Allah, sedangkan Paulus mengajarkan menyembah Yesus. Kemudian yang dimaksud di sini siapa? Coba abang pikirkan, gak usah buka kitabmu ya. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Karena mereka percaya akan dusta, maka Allah menyesatkannya. Siapa pendusta di Bible bang? Yang menyampaikan firman Tuhan. Coba bang, yang pendusta menyampaikan firman Tuhan itu siapa bang? Yang mana itu? Itu Paulus bang. Aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, firman Allah, kata Paulus. Aku menyampaikan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan. Satu. Kemudian apalagi kata Paulus, karena kemuliaan firman Tuhan oleh dustaku. Berarti Paulus pendusta atau orang yang jujur? Coba. Kalau abang nggak bisa jawab, udah bang ya, nanti baca, udah mikir ya, mikir, dipikirkan bagus-bagus ya bang ya. Nah, udah bang, nggak usah dijawab bang, dipikirkan aja bang ya, jangan memaksakan jawaban. Lanjut yang lain. Jadi yang selama ini Bang Marco yakini itu, menurut keyakinan Bang Marco itu seperti apa di dalam ketuhanan bang? Kalau masalah ketuhanan ini mana ya? Nggak apa-apa bang, pelan-pelan aja, santai aja. Ya itu dari kan agama dari sana, gitulah. Yang Abang menjadi seorang Agama dari Kristen mana sudah bang? berapa tahun? Agama Bang? dari mana bang? Bang Marco Agama jadi seorang Kristen Kristen itu, sudah Bang. berapa tahun? Kan dulu formalin abang. Nah, jadi seorang Kristen itu berapa tahun sudah? ya lama lah. Nah, Bang, ketika abang itu menjadi seorang Kristen, pastinya kan dikasih clue tuh bang sama pendeta atau dari misionaris, ya kan? Kristen itu begini, kan begitu bang? Pasti diajarkan dong, nggak mungkin nggak, ya kan? Ya, Nah, menurut abang itu seperti apa itu yang disampaikan mereka? Yang sedengar abang, yang sama disampaikan aja, oleh, ya? kalau agama ini kan dari sana semuanya. Dari mana bang? Mana, bang? Dari mana itu? Sana semua dari mana bang? Dari mana? Izin mana? abang-abangku, izin. Dari mana itu? Ya dari Timur Tengah sana lah. Kristen nggak dari Timur Tengah bang? Itu. Dari mana? Ya, Kristen bukan dari Timur Tengah. sama si Haris. Nanti dikasih Haris nanti. Izin Aduh, saya Bang mute. Ruby. Saya minta moderatornya Bang Manulang supaya bisa Jadi begini itu aku ya. menurunkan yang nggak kondusif. Begini itu aku. Itu saya undang tadi untuk open cam. Kita open cam aja itu, nggak apa-apa. Sama-sama ritonan kita kan. Open cam aja, nggak apa-apa. Biar enak kita. Gak usah lihat wah. Nggak Lagi apa-apa luar itu. pula ini. Nggak apa-apa itu. Open cam aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Saya suka kalau ada saudara Kristen ketika berbicara sama saya open cam, karena saya menghargai itu orang seperti itu. Mereka mau menunjukkan wajahnya, berdiskusi, santun. Saya suka. Jadi begini itu aku ya. Keimanan itu memang hak pribadi dari seseorang. Mereka mau mengimani apa, sekalipun itu menyembah sendal jepit, itu silahkan, itu hak dari itu sendiri. Tetapi masalahnya seperti ini, ajaran yang diajarkan Yesus ini seperti apa sebenarnya? Nah, apakah maaf sekali, apakah para pendeta-pendeta ini jujur kepada jemaat-jemaatnya? Ajaran Yesus ini seperti apa sebenarnya?
banyak terdapat di dalam kitabnya Kristen, Bible, itu Yesus mengajarkan sama seperti ajaran Nabi Musa, Nabi Daud. Bahkan kami mengikuti baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu sama ajarannya. Gak ada menentang. Sejujurnya gak ada menentang. Ince di mute dulu. Gak ada menentang. Yesus mengajarkan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus hanyalah utusan Bapa yang mengutus aku. Nah, ketika Kristen mengatakan aku dan Bapa adalah satu, satu apa? Ya satu tujuan. Tujuannya apa? Allah, Tuhan, mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan apa? Suatu ajaran. Apa tuh ajarannya? Menyembah hanya kepada satu Tuhan. Bukankah Nabi Musa mengatakan juga dalam hukum Tauratnya yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Penegasan dari nabi-nabi dan rasul mempertegas kepada pengikutnya bahwa tidak ada boleh ilah lain yang disembah selain hanya kepada satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yesus sendiri mengatakan, aku bersyukur kepadamu, Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yesus tahu ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapa itu? Yaitu Tuhannya, yaitu Allah Bapa. Bukan Yesus. Jadi Yesus mengajarkan penyembahan kepada hanya satu Tuhan. Bukan kepada dirinya. Terus siapa yang menjadikan Yesus harus disembah? Nah ini yang harus memang Kristen ini ulik betul-betul. Penulisan Paulus, surat Paulus yang lebih dari 10, ini konsepnya dari mana? Paulus dengan Yesus belum pernah bertemu. Bertatap muka belum pernah. Terus dari mana Paulus tahu bahwa Yesus yang datang pada waktu di padang gurun waktu Paulus melakukan perjalanan ke Damsik? Dari mana taunya? Saya baru ini berbicara sama Ito Marco. Itu pun harus hanya mendengarkan suaranya. Melihat wajah Ito Marco saya belum pernah. Tiba-tiba datang Ito Marco ke room saya tanpa memakai nama Marco. Terus saya bilang, kamu Marco ya? Loh, dari mana tahu? Suaranya aja tidak pernah saya dengar. Rupanya juga tidak pernah saya lihat. Tiba-tiba itu saya terka itu adalah suara kamu. Sama seperti Yesus tidak berbicara kepada Paulus. Tiba-tiba, siapakah engkau itu, Tuhan? Aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Sejak kapan? Begitu loh. Berarti ini saksi dusta. Berdusta si Paulus. Makanya Yesus mengatakan, berhati-hatilah kepada orang yang mengaku-ngaku aku adalah Mesias. Siapa yang mengaku aku adalah Yesus yang kau aniaya itu? Yesus mengatakan juga di dalam Lukas berapa itu? Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Kesaksian Paulus kepada Raja Agripa di dalam Kisah Para Rasul 26 mengatakan apa? Aku melihat cahaya jatuh dari langit. Cahaya itu bersuara, Saulus, oh Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apakah engkau itu Tuhan? Ngawur ini. Yesus mengatakan, aku melihat cahaya jatuh dari langit seperti aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Kilat itu bukankah seperti cahaya? Di Lukas 10 nomor 18, Bunda. Ya. Nah, Paulus mengatakan apa di dalam Kisah Para Rasul 26? Coba Bang Saber buka. Kisah Para Rasul 26 mulai dari 14. Coba dibacakan dulu Bang Saber. Minta tolong. HP saya dipakai anak saya. KPR 26. Yes. Nomor 6 mulai dari 14. Perikopnya kesaksian pada Raja Agripa kalau nggak salah. Coba dibaca Bang. Baik. Kami semua
merebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tanda tanya. Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Teruskan. Itu yang di 26. Teruskan. Baik. Yang sebelumnya ada nggak datanya? Sebelum 14 apa? 13, 12 ada? Coba saya buka dulu. Langsung aja Kisah Para Rasul 26, jangan ke poin 14-nya. Kisah Para Rasul 26 tentang kesaksian Paulus kepada Raja Agripa. Oke, dari 26 nomor 1 ya, Bun. Atau dari 13-nya? Bun Enora. Kenapa, Bang? Dari nomor 1 atau dari 12 atau 13? 12. Baik. Kita lihat. Baik. Itu cahaya apa? Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari iman-iman kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik, 13-nya, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Oke, stop. Cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit. Lukas 10 nomor 18 tadi dibaca. Lukas 10 nomor 18. Sebentar. Aku melihat cahaya yang lebih terang daripada matahari jatuh turun dari langit. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kilat itu bukankah berupa cahaya? Betul. Jadi yang dijumpai oleh Paulus itu adalah Iblis. fix. Silakan Ito. Tiba-tiba di dalam Roma 14 nomor 9 Paulus mengatakan apa? Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan, Kristus itu harus mati dan bangkit. Roma 14 nomor 9. Jadi yang menjadikan Yesus Tuhan itu siapa? Paulus. Pak si. Gimana Itoku? Ternyata Paulus bertemu dengan iblis. Bukan Yesus, anak Maria. Apakah Ito sudah pernah mendengar penjelasan seperti ini sebelumnya? Ito Marco? Belum Bang Saber. Sudahkah membaca Bible sejauh ini? Sudahkah membaca Bible sejauh ini, Bang Marco? Udah lah, apalah, belum. Apalah, Belum, ya. imani aja gitu ya Ito ya. Sia-sialah keimananmu Ito. Saya dulu juga sama, Aritonang mana ada yang Islam Ito? Dari Muara ya semua, mana ada yang Islam? Apa ini ya? Agama Abraham ini ya.
Kristen bukan agama Abraham, ya. Thank you, Bang Muslim. Abraham itu agama yang hanif, agama yang Udah, lurus. kira-kira udah berapa lama lah ada agama ini? Loh, maksudnya sesungguhnya agama apa? agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah Islam. Kristen itu bukan agama itu. Kristen ini terciptanya karena hasil dari konsili, kesepakatan ajanya itu. Kristen Makanya itu sekte itu, bukan agama. Makanya dikatakan sekte. Islam itu agama. Instruksi bang. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, selamat siang Bang Pajalu. Izin Bunda, saya sapa dulu. Iya, Bang Pajalu, selamat siang. Ya, Bang Pajalu ini Islam atau Kristen? Saya kebetulan nggak mengimani dua-duanya bang. Agamanya apa Bang? Kepercayaan saya bang. Kepercayaan. Iya, kepercayaan diri bang. Oke, baik Bang. Karena gini Bang ya, ketika kita itu naik di kaumal diskusi seperti ini, agamanya harus jelas Bang. Ya, Islam, kepercayaan ada Kristen, juga, Bang Saber. Kepercayaan ada juga Ada, Bang. sekarang. Ada juga. kepercayaan di Indonesia apakah ada? Sekarang udah mulai. Banyak, Bang. Udah ada mulai. Artinya belum diakui negara. Udah. Kok Nggak ada di Udah KTP ada Bunda. KTP-nya. Nggak ada Udah. KTP-nya. Ya? Udah ada. KTP Ada, Bang. kepercayaan sudah ada sekarang. Udah dikeluarkan itu pula. Ada agama kepercayaan. Ada, udah dikeluarkan berstatus kepercayaan agamanya di KTP. Udah ada. Itu tetanggaku tuh yang ada di Iya. sana itu kepercayaan dibuat itu KTP-nya. keren update Pula. mungkin bang sabar ya. Iya, Baik. udah berapa tahun ini memang. Oke, Bang Pajalu apa yang mau disampaikan? Nggak cuman apa dari tadi kata abang kan istilahnya gini ya. Kalau misalkan kalau Kristen segala macam itu bukan agama, kenapa diakui negara gitu loh bang? Itu bukan agama karena di dalam kitabnya sendiri tidak mengakui itu agama. Oh, Ya. Yang diakui di dalam kitabnya itu agama itu cuma Islam. di kitabnya jadi bukan sebentar. Ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Bang sabar sebentar, maaf ya. Silakan, Pertanyaannya Jul. menarik itu. Menarik pertanyaan Pak Jul ini. Coba diulangi pertanyaannya Pak Jul. Gini ya, Bang Rimba ya, Bang anak Rimba. Iya, betul. Tadi kan sempat saya dengar itu kalau Kristen itu bukan agama tapi hasil dari apa? Konsili katanya kan. Nah, kenapa itu kan juga diakui sama negara ini loh, Pak? Oke. Cuman itu. Ya cuman itu Yang mungkin. mengakui Kristen, Buddha, Hindu, Islam, Iya, banyak kan kepercayaan. agama. Kalau agama yang diakui Yang mengakui di itu siapa, kitabnya Pak? Islam doang. Kenapa di agama ini kita dilegalkan juga gitu loh, Bang? Ya udah cukup. Cukup, Bang. Udah itu aja pertanyaannya biar saya jawab. Iya, Bang. Nah, yang mengakui Buddha, Hindu, Kristen, ya, dan kepercayaan siapa? Itu pemerintah. Itu pemerintah membolehkan agama-agama tersebut. Tetapi agama satu-satunya agama yang diakui oleh yang menciptakan langit dan bumi apa? Islam. Jadi mana buktinya hanya satu agama yang benar, hanya satu agama yang di sisi Allah? Ada ayatnya juga, innad dina innallahil Islam. Islam. Ya. Hanya Islamlah Surat yang ada di Al-Imran sisi ayat Allah. 19. Kemudian mana lagi agama yang diridhai Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi? Al-yauma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Satu-satunya agama yang Allah ridhoi, yang Tuhan ridhoi di muka bumi ini adalah Islam. Pemeluknya adalah Muslim. Yang disebut dengan Islam adalah tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah. Ya. Ya, Makanya yang diridhoi hanya Islam. Ya. Bisa dipahami, Bang? Ada pertanyaan lagi mungkin biar dilanjutkan sama Bunda? Paternus ini tolong di mute dulu.
Agama itu Bang ya, agama itu kalau bahasa Arabnya din. Agama itu mengandung banyak ajaran, aturan, ya, syariat. Jadi syariat dan aturan yang benar-benar dari Sang Pencipta langit dan bumi adalah Islam. Ya. Kalau agama yang lain, saya tidak menyinggung agama lainnya. Kalau agama Kristen, karena di sini Kristen dan Abang katanya kepercayaan, ya, itu bukan dari aturan Allah Tuhan Pencipta langit dan bumi, tapi dibuat oleh manusia. Seperti Abang lah. Abang katanya kepercayaan. Kepercayaan ke siapa? Dan yang mengajarkan kepercayaan ini siapa? Berarti itu adalah buatan manusia. Kalau masalah mengenal Tuhan Pencipta langit dan bumi, tidak boleh membuat aturan sendiri, kecuali membuat aturan secara duniawi tapi tidak bertentangan dengan aturan Tuhan. Boleh pemerintah membuat aturan, umat Islam harus taat. Kenapa? Karena perintah Allah. Apa perintah Allah? Kalau kamu beriman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kemudian taatlah kepada pemimpin kamu, pemerintah kamu. Ya. Tapi itu pun kita taat kepada pemimpin sepanjang tidak menyalahi hukum-hukum dari Allah. Makanya tidak ada kata ati' di situ, tidak ada kata taat kecuali konjungsi waw. Berarti boleh kita taat, boleh tidak taat kepada pemerintah. Wajib kita taat kepada pemerintah ketika itu aturan tidak bertentangan dengan aturan Tuhan. Tapi ketika bertentangan dengan aturan Tuhan, maka kita boleh membantah atau mendebat. Begitu Bang. Apalagi Bang? Berarti jadi agama itu sama dengan apa istilahnya, apa ya, kalau kita bilang itu agama itu Bang aturan teori berarti ya, sama dengan teori berarti gitu ya. Oh tidak Bang. Bukan teori Bang. Agama itu aturan. Agama itu syariat. Setiap kaum itu Allah berikan syariat masing-masing. Nabi Musa aturannya lain, Nabi Isa lain, Nabi Daud lain. Nabi-nabi ini Musa, Daud, Isa ini Allah menurunkan aturan dibawa oleh mereka untuk Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad Allah utus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi inilah nabi penutup yang harus kita ikuti sebagai manusia hamba Allah. Bagi yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, berarti dia tidak mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana yang dikatakan Yesus, apabila roh kebenaran itu datang, maka ikutilah dia, dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dan dia akan membimbing kamu untuk selama-lamanya. Siapa yang dimaksud Yesus? Yaitu itulah Nabi Muhammad. Nah, sekarang Abang kepercayaan, Abang kepercaya pada siapa? Sedikit aja saya percaya kepada siapa? Saya apa istilahnya, kalau kami ini jadi percaya pada yang benar, tidak merusak alam gitu Bang. Kita ada hidup dari alam, kembali lagi pada alam gitu loh. Izin Gurunda, izin sebentar. Bang Pajalu. Bang Pajalu saya tanya, Bang Pajalu percaya kepada Allah sebagai Tuhan? Semua saya percaya Bang. Oh iya, saya tanya dulu satu-satu nih. Bang Pajalu percaya sama Allah adalah Tuhan. Oke, Bang Pajalu percaya pada Yesus itu Tuhan juga? Kalau untuk Yesus saya nggak tahu tuh Bang. Kalau untuk Tiang Widi mungkin iya saya percaya juga Bang. Bang gini Bang, ketika Abang itu percaya, itu semua kan harus Abang percaya. Itu adanya Allah itu Abang percaya, adanya Yesus Tuhan juga Abang percaya, adanya Buddha juga Abang percaya, ya kan? Ya. Ada yang lain-lain juga Abang percaya itu sebagai Tuhan, betul? Betul, tapi saya Oke, tidak meyakini. sekarang begini Bang, saya tanya sama Abang. Ya. Ketika Allah dipercaya oleh Abang sebagai Tuhan, itu dengan aturan Islam pastinya, betul? Betul. Ini salah satu contoh kecil aja Bang. Di dalam Islam itu babi dan anjing itu haram dimakan Bang, tidak boleh dimakan, ya. Tapi ketika Abang percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan dan mengikuti aturan Kristen, di dalam kekristenan babi dan anjing boleh dimakan. Betulan nggak Bang? Kalau untuk
Nah, itu juga Secara itu aturannya ada benturan yang nggak, Bang? bercanda juga kayak gitu nih, Bang. Apa? Ya, nggak, maksudnya secara aturan agamanya benturan nggak? Kalau untuk acara apa itu agamanya mungkin benturan, Bang. Ya bukan mungkin, Bang, itu pasti benturan, Bang, karena di dalam Islam itu diharamkan, di dalam Kristen itu halal. Dihalalkan. Ya, nah sedikit, Bang, terus sabar. abang di situ Lalu berat rasa percaya dengan semua Tuhan itu. Iya. Bagaimana abang mau menjalankan aturannya Tuhan? Di satu sisi Tuhan yang satu tidak membolehkan, di sisi lain Tuhan yang satunya memperbolehkan. Lalu Jadi, mana yang mau abang ikuti? Gimana kondisinya, Bang? Loh, itu berarti apa yang menjadi kehendak abang itu kehendak bebas tanpa ada aturan. Ya kalau pemikiran saya sih gini, selagi tidak merugikan, Bang. Itu pasti merugikan, Bang. Sebentar, Bang, sabar. Mungkin Silakan, Guru. terlalu berat rasa Pak Palu ini, Pak siapa namanya? Pak Jadulu. Selagi tidak merugikan kan merugikan orang lain. Banyak kok orang-orang Ya, yang betul. beragama masih merugikan orang lain, merugikan alamnya gitu loh, Bang. Ya, oke, nggak apa-apa. Merugikan nggak apa-apa. bumi yang Pak dia Jul, pijak. Iya, Itu banyak izin orang yang sebentar, Guru, beragama. dan saya lanjutkan dulu. Bang Pak Jalu, itu pasti Iya, Bang Jalu. merugikan. Ketika abang mempercayai Allah sebagai Tuhan, terus abang juga mempercayai Yesus sebagai Tuhan, di satu sisi abang makan babi dan anjing, ya. Tapi ketika abang mengatakan abang juga percaya sama Allah, yang jelas rugi orang Islam, Bang. Enggak. Tapi Nah, ketika saya boleh abang bertanya itu, dikit, Bang oh Safir. babi sama anjing haram, saya nggak makan anjing sama babi. Menurut orang Kristen rugi, Bang. Wong itu boleh dimakan. Saya boleh bertanya dikit, Bang Saber. Silakan. Kalau babi dan anjing diharamkan, kenapa diciptakan, Bang? Babi dan anjing diciptakan, ya. Ketika anjing diciptakan, ya, waktu itu ada iblis untuk mengusir iblis yang ketika itu mau mengganggu Nabi Adam. Dan ketika babi itu diciptakan untuk memakan kotoran di perahunya Nabi Nuh. Di perahu Nabi Nuh. Ya. Dan ketika Satan itu diusir ketika di kekristenan, itu larinya kemana? Ke babi atau iblis itu dipindahkannya ke babi. Apakah kita itu mau makan makanan yang sekotor dan sejorok itu? Dari sisi pribadinya abang aja itu sudah merugikan abang. Kenapa? Secara kedokteran, secara ilmiah sudah jelas di dalam babi itu terdapat banyak cacing pita. Ini dari sisi kedokteran aja, secara ilmiah nih, Bang. Apalagi kalau ketika kita itu menarik kepada mudorotnya dari sisi agama. Bagaimana kita itu mau memakan makanan yang di situ notabene pemakan kotoran dan diciptakan dari kotoran. Oleh karenanya di dalam Islam itu diharamkan. Dan kenapa anjing juga tidak boleh dimakan? Itu tercipta daripada ludahnya iblis. Apakah abang mau makan ludahnya iblis? Nah itu, Bang, oleh karenanya di dalam Islam itu semua dijelaskan, Bang, secara detail. Semua aturan-aturan. Mungkin awalnya ya, Bang, ya. Mungkin awalnya seperti itu. Awal muasalnya Semua itu pasti ada historikalnya, Bang. Semua pasti ada awalnya. Semua itu, Bang, apapun itu di dunia ini, tidak akan mungkin tidak akan ada awal, karena akan ada akhir. Jadi nggak makan kotoran, nggak makan, cuman makan sayuran sama pur kan? Kalau setahu saya itu yang di ternak itu yang Ya, begini aja, simpel abang aja. bicaranya Simpel. sekarang, tapi dari hasil ciptaannya. Oh, dulu. Sekarang ini analogi aja, Bang. Abang nyolong ayam di tetangga abang. Apakah begitu abang ketahuan akan hilang begitu aja abang itu predikat pencuri ayam? Tidak Tidak dong, pasti sampai mati abang bawa itu sebagai pencuri ayam. Ini analogi, Bang.
Iya, Betul nggak? betul Bang. Nah, dan itu buruk kan? Itu jelek kan? Apalagi ini sebuah ciptaan, Bang. Makhluk, Bang. Ketika makhluk itu diciptakan dari sesuatu yang buruk, maka akan menghasilkan sesuatu yang buruk juga. Walaupun ini sudah generasi-generasi sekarang ini, makanya cuman pur sama dedek, sama sayuran. Apapun itu cerita sekarangnya, tapi dari asal muasalnya itu buruk, akan membawa keburukan. Jadi seperti itu, abangku. Silakan dilanjut, Guru Nda. Boleh sedikit lagi anak rimba sebentar. Silakan, Guru Boleh, Nda. Bang. Bang Untuk Fajar. mencari wawasan juga kan Bang, tujuan ini kan. Iya, Bang, nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa, Bang. Lanjut, Pak Guru Nda. Jalu, Iya Bang, dengar omongan saya Bang Pak Jalu. dengar, jelas Bang. Bang Pak Jalu, Iya jelas Bang, ada. menurut abang, pemilik kebenaran itu siapa? Pemilik kebenaran itu siapa? Kebenaran itu siapa? Maksudnya dalam artian kami ini Bang. Standar kebenaran itu dari mana, Bang? Standar mana yang baik, mana yang buruk itu siapa, Bang, yang menentukan menurut abang? Diri kita sendiri Bang. Manusia atau pencipta manusia? Bukan yang menciptakan. Abang kan percaya adanya Tuhan. Apakah Tuhan setelah menciptakan membiarkan hambanya begitu saja, tidak menunjukkan mana yang benar, mana yang salah? Aduh, Iya, kalau Bapak. untuk Singkat itu aja, belum Bang, paham. nggak usah panjang-panjang Jadi untuk jawabnya. iya, kalau untuk itu, kalau kami ini jadi kalau Abang, saya makanya pribadi saya ini- paham. Sebentar, Bang, sebentar. Lebih banyak, Ya. lebih bagus banyak mendengar daripada bicara kalau belum tahu, Bang, ya. Itu namanya Iya. manusia. Perbanyaklah mendengar daripada berbicara. Abang katanya belum tahu. Kalau abang bilang standar kebenaran itu adalah dari diri masing-masing, sungguh banyak nanti kebenaran dan dari masing-masing. Jadi nanti masing-masing manusia akan mempertahankan kebenarannya, ya. Makanya disitulah terjadi kekacauan. Masing-masing mengatakan aku yang benar, si Fulan mengatakan aku yang benar. Ini aku mengatakan. Makanya pemilik kebenaran itu menurunkan aturan. Itu yang disebut dengan din atau agama. Kita pakai serapan dari bahasa Sanskerta. Agama, agama, tidak agama kacau, ya. Maka itu standar kebenaran itu hanya satu, milik yang menciptakan langit dan bumi, supaya tidak kacau. Kalau kebenaran itu adalah menurut standar masing-masing, menurut Pak Jalu aku yang benar, menurut saya yang benar, itu namanya nanti kacau. Masing-masing mempertahankan kebenarannya. Maka standar kebenaran itu adalah satu. Apa itu? Datangnya dari Allah. Maka Allah menurunkan aturan, mana yang benar, mana yang salah. Itulah yang kita ikutin. Jangan mengikuti dari kehendak hati kita sendiri. Paham kira-kira sampai di situ? paham Bang. Oke. Oke. Bisa dipahami. Jadi kepercayaannya bisa. Pak Jalu itu aturannya itu siapa yang membuat? Paling jawabannya nanti dari orang-orang tua kami, dari sesepuh kami, dari leluhur kami. Leluhur kita itu kan sama dengan kita, cuman perbedaan waktu, mereka lebih dulu dilahirkan dengan kita, tidak ada ubahnya dengan kita. Jadi kenapa kita mengikuti ajaran manusia sementara ajaran yang datang dari yang menciptakan kita ada? Itulah yang harusnya kita ikuti, Bapak. Bagaimana Berarti cara mengikutinya? menurut abang ini ajaran leluhur kami ini salah gitu? Salah. Ada yang salah, ada yang benar. Karena tidak ada standarnya, tidak ada pengakuan, tidak ada legalitasnya. Siapa yang mengatakan itu benar? Siapa yang mengatakan itu salah? Karena datangnya dari manusia. Karena kebenaran itu milik Allah, milik Tuhan menciptakan langit dan bumi. Terserahlah, jangan kita pakai Allah dulu, kita pakai kata Tuhan.
Dari Tuhan kebenaran itu. Kenapa saya berkata demikian? Berani. Karena ada pedomannya, ada pijakannya, ada standarnya, ada referensinya. Apa? Al-Quran. Begitu. Izin guru ndak? Saya tanya sama Bang Panjalu. Bang Panjalu, dasar pijakan Bang Panjalu itu agamanya, kepercayaannya apa? Sebentar Bang Saber, bagaimana kalau ditanggapi dulu sama Pak Jalu? Biar jangan ngambang kita. Iya, Coba silakan. ditanggapi dulu Pak Jalu. Yang saya katakan itu bagaimana tanggapannya? Ditolak atau di bagaimana? Ya kalau saya sih diterima Bang. Jadi gimana ya? Jadi apa ya? Jadi biar nggak ngambang gini. Jadi Iya, intinya saya Bang juga Panjalu masih ini memilih-milih ingin gitu. mencari sesuatu yang memang betul-betul hak dan benar, kan begitu Bang Panjalu ya? Iya Bang, betul. Iya, baik. Iya. Nah sekarang gini Bang Panjalu, mohon izin guru ndak ya. Bang Panjalu itu agamanya kan kepercayaan nih. Dasar pijakannya Bang Panjalu itu apa? Jadi dasarnya saling mengasihi sesama gitu loh Bang. Dasar pijakannya maksudnya. Dasar pijakan itu berarti dasar aturan, kan kalau kayak Islam kan Al-Quran dan Aturannya hadis, tidak ya merugikan kan? alam Nah, dan orang-orang lain gitu loh Bang. iya, dasar pijakannya yang bisa divalidasi. Kan contoh begini nih Bang, nih saya kasih contoh. Di dalam Islam ada Al-Quran dan hadis sebagai dasar Oh, pijakan. Nah terus di Kristen itu ada Bible, di Tidak ada, Nasrani Bang. ada Injil, ya kan? Tidak ada. Terus ada Tidak- lagi yang Taurat dan Tidak ada Zabur. buku seperti itu Bang. Nah, dasar pijakan abang, karena abang agamanya kepercayaan, itu apa yang bisa divalidasi? Tidak ada Bang, tidak ada, Tidak ada, baik. Di kami tuh nggak ada, tidak ada buku-buku seperti itu. Baik, artinya begini, apa yang dikatakan oleh Guru Nda tadi Bang, ketika kita itu mengimani sesuatu tidak ada dasar pijakannya, maka kita tidak akan hidup beraturan abangku. Seperti yang dikatakan Guru Nda tadi, Guru Nda anak riba. Oleh karenanya ketika abang itu ingin mengimani sesuatu, percaya kepada sesuatu, itu harus dengan berdasar pijakan yang benar. Seperti itu abangku. Silakan Bang Panjalu. Iya. Abang sudah pernah sharing-sharing tentang Islam? Sering Bang. Baik. Sering. Sejauh mana abang mengetahui tentang Islam? Ya kalau untuk ada yang baiknya Bang, ada juga yang buruknya gitu kan. Toleransinya sih untuk di kawan bagus juga Bang, baik, ramah. Sebentar Baik, saya potong begini. Bang Paja lalu ya. Ya, silakan, Bang. Simpel aja ya, simpel aja Iya, biar Bang. cepat ditangkap ya. Iya. Jadi istilahnya kita menggunakan akal aja ya, karena agama itu, aturan itu harus diterima akal. Tuhan itu pun harus diterima akal ya. Iya betul. Bang Pajalu percaya adanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Betul atau salah? Itu simpel aja lah. Betul Bang. Betul Bang. Yang menciptakan langit dan bumi ini ada berapa kira-kira? Satu atau lebih dari satu? Satu Bang. Satu, alhamdulillah. Iya. Oke, terima kasih. Ketika nanti setelah mati, abang percaya ada kematian? Ada. Ada. Abang percaya ada hari akhir? Hari kiamat? Hari akhir kematian. Hari kiamat abang percaya? Hari balitungan. Iya ada Bang. Ya, hari penghitungan yaumil hisab, hari pembalasan. Berarti abang percaya kepada adanya surga dan neraka? Nah, kalau itu kurang paham Bang saya. Enggak, bukan masalah paham. Abang tadi perhitungan, berhitung itu untuk apa? Tentu ada konsekuensinya, hari Baik dan perhitungan. buruk nih mungkin. Ya, untuk apa dihitung bang?
Simpel-simpel aja kita pakai akal aja, nggak usah pakai ayat kita dulu. Untuk hitung-hitungnya mungkin Ya, untuk apa dihitung perbuatan baik, perbuatan buruk? Untuk apa dihitung? Supaya apa dihitung? Siapa yang menghitung? Udah jelas Tuhan. Untuk apa dihitung? Berarti untuk membalas. Berarti ada hari pembalasan. Perbuatan baik dibalas dengan yang baik, perbuatan buruk dibalas dengan yang buruk. Ada bantahan dari abang? Silakan, tapi singkat aja. kalau untuk hari pembalasan itu mah ada mungkin bang. Bang, semangat ngomongnya bang, nggak usah takut bang. Anak Rimba nggak galak bang, semangat ngomongnya bang. Duh, suaraku mendem. Enggak, jadi kalau untuk hari pembalasan itu mah hitung-hitung itu nggak mungkin ada bang. Seperti di, Ya, jangan di mungkin dunia bang, ini aja Islam kan ada agama itu pembalasan, Bang. kepastian bang. Tuhan itu pasti. Aturannya juga harus pasti. Tidak boleh kata mungkin. Karena tidak ada yang tidak pasti dari Allah, dari Tuhan lah. Nggak usah kita pakai kata Allah dulu. Jangan mungkin. Kata abang tadi hari perhitungan. Apa yang dihitung? Coba abang pendek. Apa yang dihitung? Amal kita yang baik dan kelakuan kita yang buruk. Untuk apa dihitung? Karena ada konsekuensinya. Berarti untuk dibalas. Untuk apa dihitungnya saya nggak tahu bang. Iya. Nah, untuk pembalasan, disitulah nanti di yaumil akhir, hari yang penghakiman, yaumil akhir, hari yang terakhir, yaumil kiamah, yaumil hisab. Disitulah nanti bang, dihitunglah perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita selama hidup di atas bumi ini, di dunia ini. Nah, kemudian ketika berbuat baik maka akan dibalas. Ketika perbuatan buruk atau dosa kepada Allah dan dosa-dosa kepada manusia itu dihitung semuanya. Disitulah nanti ditimbang. Itu namanya mizan, menimbangan perbuatan baik, perbuatan buruk. Ketika banyak buruk dan dosa, ya, maka balasannya buruk. Di mana tempat yang buruk? Di neraka. Bisa diterima? Bisa Iya, diterima? betul. Bisa bang, kalau itu bisa. Berarti yang menghitung ini bukan lagi manusia. Disitulah Tuhan yang maha kuasa, maha berilmu. Seluruh makhluk di muka bumi ini nanti, mulai dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir, hanya yang maha kuasa yang bisa menghitung dosa-dosanya, perbuatan baiknya itu. Ya, Izin makanya dulu, kita itu mengikuti aturan daripada yang memberikan aturan. Siapa dia? Itulah Tuhan. Ya, izin Gurunda, saya sapa Tuhannya dulu yang yang baru mana? bergabung. Izin Gurunda, saya sapa dulu yang baru bergabung ya, Bang Panjalu. Iya, Iya, silakan. Bang Rubiono, selamat siang. Selamat siang Pak, selamat siang. Iya, Islam atau Kristen Bang? Kristen Pak, Kristen. Baik, stay dulu ya Bang. Ya. Iya, Bang Patem, selamat siang. Abang Patem, selamat siang. Oke, mungkin belum ini dekat. Bang Gin, selamat siang Bang Gin. Selamat siang Bang Gin. Ya, selamat siang. Ya, Islam atau Kristen Bang? Kristen. Baik, stay dulu ya Bang. Bang Ahmad, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bergabung. Ya, stay dulu. Silakan dilanjutkan Gurunda. Yang stay tolong di mute dulu ya. Yang tidak menjawab, mohon maaf saya turunkan ya. Lanjut Gurunda. Bagaimana Bang Pajalalu, bisa ditangkap, bisa dipahami perkataan saya Bang? Sejauh ini masih bisa ditangkap bang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan abang bisa menangkap, menerima dengan pikirannya ya. Jadi disitulah Bang Pajalu, perbuatan baik, perbuatan buruk itu dihitung. Hisab artinya kalau di Islam hisab, yaumil hisab, hari penghitungan. Perhitungannya itu tidak sama dengan cara menghitungnya manusia. Innallaha sari'ul hisab. Perhitungan Allah itu, perhitungan Tuhan itu sangatlah cepat. Tidak ada imbang kecepatannya. Quick count nggak ada apa-apanya. Quick count, tahu kan? Perhitungan KPU itu nggak ada arti apa-apanya. Perhitungan yang paling cepat adalah perhitungan Tuhan. Disinilah nanti Bang kita pembalasan. Kalau yang mengikuti kebenaran yang dari Allah, dari Tuhan yang benar, maka balasannya adalah surga.
yang tidak mengikuti ajaran Tuhan, nah disitulah nanti balasannya adalah api neraka. Dan itu pun percaya dan tidak percaya kita sebagai manusia itu adalah suatu kepastian, karena Tuhan tidak pernah berbohong. Ya, seperti di dalam ayat Al-Quran itu, innallaha tukhliful mi'ad, Allah tidak pernah ingkar dengan janji. Di Al-Quran mengatakan kullum man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini tidak ada yang abadi kecuali apa? Zat Tuhan, zat Allah yang ikram, yang mulia. Buktinya dulu kita kecil, sekarang besar, berarti tidak abadi. Dulu punya bapak, sekarang sudah meninggal, berarti tidak abadi. Maka dunia ini memang tidak abadi. Di mana yang abadi? Di akhirat kita akan hidup selamanya. Kalau masuk ke dalam surga selamanya, masuk ke dalam neraka selamanya. Jadi apakah kita nanti di dunia ini untuk mencari bekal untuk kehidupan di akhir? Disitulah kita nanti wabil akhiratu khairul wa abqa. Akhirat itu hari ini kita punya uang, besok tidak punya uang. Hari ini kita senang, besok sedih. Besok sedih, hari kedepannya kita senang. Berarti berubah-berubah. Berarti abadi. Maka di dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Wabil akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini wamal hayatan. Sungguhnya dunia ini adalah kenikmatan mata. Tapi dia menipu, gurur. Maka di situ itulah bang, kita cari kebenaran itu milik siapa, berarti milik Tuhan. Siapa Tuhan yang benar itu, itulah makanya sering terjadi perdiskusian antara Kristen dan Islam. Karena yang memang sama-sama menyembah Tuhan, tapi Tuhan yang mana yang benar, makanya sering terjadi perdiskusian. Masalah diterima atau tidak diterima nanti, keimanan kita berdasarkan kitab Al-Quran, keimanan Kristen berdasarkan kitab Bible, inilah yang sering kita diskusikan, mana yang benar. Kita beriman berdasarkan kitab, berarti kita kupas ayat-ayat. Masalah keimanannya tetap mempertahankan keimanannya seperti saudara kita yang Kristen, itu terserah mereka. Itu. Sebentar, saya sebentar dengan Bang Pajalu. Bagaimana Bang? Dilanjut. Itu tadi saya mute. Bagaimana Bang Pajalu? Lanjut. Dengan kepercayaannya, kepercaya kepada siapa? Masih menuruti aturan daripada manusia? Memang ada yang baik dari manusia itu juga. Kepercayaan itu juga ajarannya baik. Tidak boleh membunuh, tidak boleh merambah hutan, tidak boleh berbela-bela. Tapi itu nanti yang mengatur atau yang menilai siapa? Yang menilai bukan lagi manusia nanti di akhirat, di yaumil akhir. Tapi yang menilai mana yang baik, mana yang buruk itu bukan lagi kakek kita, leluhur kita, tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi. Mungkin Bang saya rasa cukup. Abang tidak perlu menjawab lagi. Tolong Abang berpikir. Dengan anak rimba begitu Bang. Anak rimba cuma hanya mengajak untuk berpikir dan menggunakan akal dengan baik. Itu aja Bang mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya sapa dulu yang baru bergabung. Rafa, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bergabung, stay dulu ya. Situ Bondo, selamat siang. Situ Bondo, selamat siang. Izin monitor dibuka mute-nya. Situ Bondo, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bergabung, silakan stay dulu. Ya, Bang Pajalu, ada yang mau ditanggapi? Silakan. Paling mendengarkan saja saya Bang. Baik. Iya, ada yang mau ditanyakan? Bang Pajalu? Udah tidak ada lagi Bang. Oh baik, sementara nyimak dulu ya. Baik, ya sambil belajar dulu ya Bang Pajalu ya. Mudah-mudahan Bang Pajalu bisa menemukan Tuhan yang memang betul-betul hak dan absolut, yang memang nantinya insya Allah bisa Abang yakini
ya kan? Bisa abang imani dengan sebenar-benarnya dengan aturan dan dasar pijakan yang benar. Seperti itu ya Bang Fajalu ya. Iya bang. Iya. Oke, Bang Gin dan Bang Rubiono Kristen tadi ya. Ya. Baik. Baik. Kita mau diskusi, mungkin ngunggah tema apa nih? Begini, semua tanya ini. Ya, silakan. Tanya bahwa itu cuma satu aja pertanyaan saya, singkat aja. Baik, silakan. Kita semua ini kan makhluk ciptaan Allah, kan, dan Tuhan. Oke, lanjut. Makhluk yang paling mulia, yang memiliki hikmat dan akal budi. Pertanyaan saya cuma satu, yaitu, Bang, nilai akhir hidup dari kita ciptanya Tuhan ini apa? Pertanyaannya Bang, nilai akhir hidup. Iya, Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.